Berikutnya sudah masuk fasal yang baru. Alamah Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah ta'ala mengatakan, ma yahrumu alal muhdits wal junub. Apa-apa yang haram dilakukan atas atau yahrum betul. Haram atas muhdits, bukan muhaddits, bacanya muhdits. Muhdits itu orang berhadas. Maksudnya apa? Hadas kecil. Jadi orang berhadas itu hadas kecil. Ya. Wal junub, junub itu hadas besar. Jadi ada muhdits, ada junub. Orang yang berhadas besar tidak disebut muhdits menurut fikih. Orang yang berhadas besar tidak disebut muhdits menurut fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Afan. Apa saja yang diharamkan? Wa yahrumu bil haidhi wan nifas. Yang pertama adalah orang yang nifas dulu. Ya, nifas masuk hadas besar ya. Nifas masuk hadas besar, walaupun kalau di sebagian kitab dipisahkan. Muhdits, junub, haid wan nifas. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah muhdits, yang kedua adalah haid dan nifas, yang ketiga adalah junub. Biasanya begitu tingkatannya. Sekarang yang haid dan nifas dulu. Wa yahrumu bil haidhi wan nifas. Dan haram bagi orang haid dan nifas thamaniyatu asya. 8 perkara. 8 perkara. Yang pertama as-shalah, mafhum. Ini sudah ijma', ya. Ijma', nggak perlu dibahas. Begitu. Berkaitan dengan salat. Termasuk yang hukumnya sama dengan salat adalah tawaf. Yang hukumnya sama dengan salat adalah tawaf. Wasaum, juga puasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa kunna nu'mar biqada'i shaum wala nu'mar biqada'i shalah. Jadi ketika datang masa-masa haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha shaum tapi tidak mengqadha salat. Maksudnya apa? Enggak salat dan enggak shaum, akan tetapi salat enggak perlu diqadha. Begitu. Wa qiraatul Qur'ani. Wa qiraatul Qur'an. Apa sih yang disebut dengan qiraatul Qur'an? Apa yang disebut dengan qiraatul Qur'an? Yang disebut dengan qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, hukumnya adalah berkaitan dengan melafalkannya. Melafalkan dengan suara yang didengar oleh minimal diri sendiri dengan niat baca Quran. Dengan niat baca Quran. Bukan untuk sesuatu yang lain. Niatnya memang niat baca Quran, bukan niat berdalil, bukan niat doa, bukan niat zikir harian pagi petang, bukan niat ruqyah, niatnya niat baca Quran. Mau dia tahsin kan baca Quran. Mau dia nambah hafalan, mau dia murojaah, selama niatnya baca Quran, maka termasuk qiraatul Quran. Mau lihat mushaf, mau tidak lihat mushaf. Kita nggak ngomongin pegang mushaf. Kita di sini di bahasan qiraatul Quran ngomongin apa? Melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang bisa didengar minimal oleh diri sendiri dengan niat membaca Al-Quran. Maka berarti kalau melafalkannya tidak dengan suara atau suara lemah yang tidak bisa didengar oleh diri sendiri, begitu, maka bukan termasuk qiraatul Quran. Gak apa-apa, ya gak apa-apa berarti kalau begitu. Silahkan kalau mau begitu. Demikian pula, kalau misalnya dia baca Al-Qur'annya keras, tapi niatnya bukan niat tilawah, bukan niat baca Quran. Niatnya apa? Niatnya berdalil.
lagi ngobrol, lagi diskusi, lagi ngisi materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Misalnya begitu. Atau ruqyah, ya baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, maka tidak masalah. Ruqyah itu doa. Atau dia doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau dia doa, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Atau dalam rangka rentetan zikir pagi petang. Seperti apa? Dalam zikir pagi petang ada ayat kursi, ada al-ikhlas, ada al-falaq, ada an-nas. Dalam sebagian zikir pagi petang ada Ali Imran. Dalam sebagian zikir pagi petang ada ad-dukhan. Dalam sebagian zikir pagi petang ada Yasin, ada al-mulk, ada waqi'ah. Selama niatnya masih rentetan zikir, maka itu pun bukan termasuk yang dilarang. Bukan termasuk yang dilarang. Selama itu menjadi kebiasaan zikirnya dia. Ya, seperti itu. Jadi, pahami baik-baik, membaca Al-Quran itu beda sama pegang mushaf. Hukumnya beda. Menurut siapa tidak boleh orang yang haid dan nifas membaca Quran? Menurut jumhur. Menurut jumhur, mayoritas ulama. Maka demikian pula hukumnya orang yang junub. Orang yang junub. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Janganlah orang yang sedang haid, maka termasuk nifas, dan juga orang junub membaca sebagian dari Al-Quran. Itu dalil yang digunakan oleh para ulama dan itu pendapat jumhur. Kecuali pendapat Malikiyah. Menurut Malikiyah, wanita haid dan nifas boleh baca Quran. Alasannya apa? Alasannya karena wanita haid dan nifas beda dengan orang junub. Orang junub tetap haram baca Quran. Kenapa? Karena orang junub gampang kalau mau baca Quran tinggal mandi. Sedangkan haid dan nifas punya fase tersendiri yang nggak bisa selesai dengan mandi. Maka ada keringanan. Tetap boleh baca Quran. Pendapat yang berikutnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah boleh tapi khusus. Boleh tapi khusus buat para penghafal. Tapi khusus buat penghafal. Penghafal. Nah, kalau saya sendiri cenderung kalau memang ada penghafal taklid ke pendapat ini. Kalau ada penghafal boleh taklid pendapat ini. Begitu. Saya agak kurang setuju dengan boleh secara mutlak buat wanita haid dan nifas. Tapi kalau penghafal boleh. Karena sebagian madhab Syafi'i pun ada yang mengambil pendapat ini. Ada yang pendapatnya sama dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Sebagian kiai NU juga ada yang pendapatnya sama dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi khusus penghafal Al-Quran maka boleh membaca, melafalkan Al-Quran untuk murojaah. Bukan ziyadah ya, murojaah. Murojaah saja. Murojaah, khusus murojaah. Kalau yang menurut Malikiyah ya, mau murojaah, mau tilawah bebas. Baik. Ini berkaitan dengan membaca. Jadi membaca Al-Quran adalah melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan kadar suara yang minimal bisa didengar oleh diri sendiri dengan maksud, dengan niat membaca Al-Quran bukan dalam rangka untuk yang lain. Seperti apa untuk yang lain itu? Seperti doa, zikir, ruqyah, berdalil, dan seterusnya. Tilawah harian, tadarusan, murojaah, ziyadah itu masuk baca Quran. Tilawah masuk ya. Baik. Ini yang berkaitan dengan qiraatul Quran. Yang kedua, wa massul mushafi wa hamluhu. Memegang dan membawa mushaf. Apa yang dimaksud dengan mushaf di bab ini? Maka yang dimaksud mushaf adalah seluruh media yang
ditulis di atasnya ayat Al-Quran dan digunakan untuk belajar atau tilawah. Inilah yang disebut dengan mushaf. Seluruh media yang ditulis di atasnya ayat Al-Quran dan si tulisannya itu digunakan untuk belajar atau tilawah. Sehingga kalau misalnya ada tulisan, ada kertas, ada kain yang ditulis di atasnya ayat Al-Quran dalam rangka apa? Hiasan misalnya. Mushaf bukan berarti seperti kaligrafi dan lain sebagainya, maka dia bukan mushaf. Kenapa? Karena nggak dipakai belajar juga nggak dipakai tilawah. Memangnya ada orang tilawah di lihat kaligrafi? Nggak ada. Niatnya bukan untuk itu. Niatnya bukan buat belajar. Belajar itu belajar baca Quran. Ya. Niatnya bukan buat belajar, juga niatnya bukan buat tilawah. Beda halnya dengan misalnya papan tulis. Ditulislah misalnya Bismillahirrahmanirrahim surat An-Nas. Maka selama masih ada ayat Al-Quran di atasnya, digunakan untuk belajar baca Al-Quran. Bareng-bareng membaca, maka dia masuk kategori mushaf. Selama belum dihapus. Begitu. Ya, selama belum dihapus. Bagaimana kalau misalnya dalam satu media itu tercampur? Ada Al-Qur'annya, ada yang lain. Misalnya satu halaman segini. Ini ada Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'an. Ini ada arti, tadabbur, kemudian tafsir, tajwid, apalah segala macam gitu. Maka dibandingkan, ditimbang. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Apakah lebih banyak Al-Qur'annya atau lebih banyak tambahannya? Kalau Al-Qur'annya lebih banyak daripada tambahannya, maka dia mushaf. Kalau tambahannya yang lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka dia bukan mushaf. Berarti kitab hadis, kitab fikih, kitab tafsir yang modelnya lebih banyak tafsir daripada ayat Al-Qur'annya, dia bukan mushaf. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan masih mushaf, tapi yang masyhur ini, yang masyhur dibandingkan aja. Begitu. Saya punya terjemahan Ustadz. Kayak gimana ya? Tinggal dibandingkan aja. Satu halaman itu banyak Al-Qur'annya, banyak terjemahannya. Kadang-kadang begini. Kalau sudah begini berarti ini sudah makan porsinya lebih banyak Al-Qur'an daripada terjemahan. Mushaf dia berarti. Ya kan? Kalau begini ya ini Al-Qur'annya. Terjemahannya cuma segini. Bisa jadi ini Al-Qur'annya 70%, terjemahannya 30%, ya kan? Atau setidaknya 60%, lebih dari 50% itu. Porsi Al-Qur'annya lebih dari 50%. Kecuali kalau bentuknya seperti ini. Ya, paling ngambil berapa persen ini? Hanya ngambil 30% aja Al-Qur'annya. 70%-nya tambahan. Begitu. Jadi penting untuk dipahami apa yang dimaksud mushaf dalam bab ini. Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah yang pertama memegang. Yang kedua membawa. Memegang apa? Memegang mushaf. Mau kertasnya, mau jilidnya. Nggak boleh. Apalagi membawanya. Nggak boleh. Apalagi membawanya. Ini nggak boleh. Ya. Dan ini berlaku juga buat orang yang junub dan berlaku juga buat orang yang muhdits. Hadas kecil. Orang yang berhadas kecil nggak boleh pegang mushaf, nggak boleh bawa mushaf. Kalau baca Quran boleh, yang berhadas kecil. Kecuali, ini menurut pendapat siapa? Menurut jumhur, mayoritas ulama. Kecuali lagi-lagi Malikiyah. Tapi Malikiyah membolehkan khusus. Malikiyah memperbolehkan pemegang mushaf dan membawa mushaf sebatas dalam KBM. Apa KBM? Kegiatan belajar, mengajar Al-Quran saja. Gak boleh yang lain. Berarti bawa-bawa yang lain gak boleh. Sebatas ketika belajar, sebatas ketika ngajar. Di luar itu gak boleh pegang, gak boleh bawa-bawa mushaf. Buat wanita yang haid. Seperti itu. Kalau yang junub nggak boleh mutlak. Yang muhdits, yang berhadas nggak boleh. Tapi kalau yang haid, ya tadi alasannya karena tidak bisa langsung selesai fase haidnya, dia harus ada waktu dulu
Sehingga kalau mau pegang mushaf kan nggak mungkin nunggu dulu. Padahal butuhnya sekarang, butuh belajarnya sekarang. Boleh tidak kita bertaklid pada pendapat ini? Boleh, tapi ingat dibatasi hanya ketika KBM saja. Kegiatan belajar mengajar saja. Jangan kegiatan yang lain bawa-bawa mushaf. Ya, seperti itu. Demikian. Ini berkaitan dengan menyentuh mushaf. Di antara dalilnya adalah la yamasul Qur'an illa tahir. Janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Atau sebagian ulama pakai hadis la yamassuhu ilal mutahharun. Cuma ini kan beda tafsir ya. Maka kebanyakan sih merujuknya ke hadis tadi. La yamassul Qur'an ila tahir. Janganlah menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Baik. Dipahami ya? Perbedaan qiraatul Quran dan menyentuh mushaf serta membawanya. Jadi orang yang muhdits, orang yang berhadas kecil boleh baca Quran melafalkannya. Tapi kalau masalah menyentuh mushaf ini nggak bolehnya bagi orang yang berhadas kecil, bagi wanita haid atau nifas, bagi orang-orang yang junub. Pengecualiannya wanita haid nifas dalam kegiatan belajar mengajar menurut pendapatnya Imam Malik. Berikutnya, wadukhulul masjid, juga masuk masjid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau di sini disebutkan hadis juga, la uhillal masjid li haid wala junub. Masjid tidak dihalalkan bagi orang yang haid dan orang yang junub. Masuk masjid kecuali lewat, ila abiri sabil kalau dalam ayat. Kecuali lewat saja. Misalnya ada orang lagi tidur di seberang masjid, kemudian mau mandi, sedangkan kamar mandinya sebelahnya, maka boleh lewat. Demikian pula orang yang haid boleh lewat saja, selama yakin tidak mengotori masjidnya. Selama yakin lewatnya itu tidak mengotori masjid. Tapi untuk berdiam diri tidak diperbolehkan. Menurut siapa tidak boleh masuk masjid? 4 madhab. 4 madhab. Kalau tadi ada pengecualian Imam Malik ya, dari 4 madhab ini nggak ada. 4 madhab. Yang membolehkan itu madhab zahiri, madhab kelima. Wa tawaf, sudah dibahas. Ini adalah sama dengan salat hukumnya. Wal wata, hubungan suami istri, jimak. Ini jima. Wal istimta', bersenang-senang. Bersenang-senang. Bima baina surah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Maka orang yang haid tidak boleh menggunakan bagian di antara pusar dan lutut untuk bersenang-senang dengan suaminya. Atau untuk membuat suaminya bersenang-senang. Itu tidak boleh. Pakai bagian yang lain. Ya. Walaupun ini para ulama beda pendapat. Bersenang-senang di sini apakah melihat dengan syahwat termasuk bersenang-senang atau sentuhan yang termasuk dalam bersenang-senang. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bersenang-senang itu berkaitan dengan syahwat. Jadi mau melihat, mau menyentuh, kalau dia diiringi syahwat termasuk bersenang-senang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bersenang-senang itu berkaitan dengan sentuhan, bukan dengan syahwatnya. Maka menyentuh bagian di antara pusar dan lutut, walaupun tidak ada syahwat, tetap masuk dalam kategori bersenang-senang. Jadi yang satu acuannya sentuhannya, yang satu acuannya syahwatnya. Pendapat mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Silakan ambil saja pendapat yang lebih diyakini. Demikian, ini berkaitan dengan wanita yang haid dan nifas. Larangan bagi wanita yang haid dan juga nifas. Kemudian, satu lagi cuma bukan buat perempuannya. Maka diharamkan bagi suami menceraikan. Suami menceraikan istri yang haid. Kalau misalnya ada seorang suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka konsekuensi hukumnya 2. Yang pertama, talaknya jatuh
Yang kedua, dia wajib rujuk. Jadi yang pertama talaknya jatuh, bukan tidak terhitung, talaknya jatuh. Yang kedua wajib rujuk. Lain halnya kalau khulu', maka kalau khulu' boleh, karena itu haknya hak istri. Kalau khulu' walaupun dalam keadaan haid boleh, ya begitu. Tidak boleh itu kalau diceraikan. Ini berkaitan dengan keadaan suaminya sebetulnya. Jadi bukan dari si istri, tapi dari si suami keharamannya. Kemudian wa yahrumu 'alal junub khamsatu asya'. Adapun yang diharamkan bagi orang junub khamsatu asya' ada 5 perkara. As-shalah, yang pertama salat sama, wa qiraatul Qur'an. Qiraatul Qur'an tadi penjelasannya sama persis. Ya. Cuma nggak ada pengecualian. Membaca Al-Qur'an bagi orang junub nggak ada pengecualian. Jadi penghafal Qur'an segala macam tetap harus mandi dulu. Karena junub beda sama haid. Junub itu bisa langsung mandi. Wa masul mushafi wa hamluhu juga sama. Menyentuh mushaf dan juga membawanya. Ini pun sama. Tidak ada pengecualian buat yang junub. Mau junubnya laki-laki, mau junubnya perempuan. Wa tawaf wal lubthu fil masjid. Dan berdiam diri di masjid. Sama. Dan berdiam. Kalau di sini masuk masjid ya. Masuk masjid dilarang. Sebetulnya yang tepat yang dilarang adalah al-lubthnya. Yang dilarang adalah berdiam dirinya. Kalau cuma masuk doang, boleh wanita yang haid ataupun nifas boleh masuk selama apa? Selama yakin tidak mengotori. Jadi agak kurang tepat juga nih memasuk masjid. Jadi yang tepat adalah al-lubth, tinggal di masjid atau diam di masjid. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar lewat, masuk doang, kemudian keluar lagi boleh selama yakin tidak mengotori. Selama yakin tidak mengotori. Nah, kalau untuk yang junub, kalau lewat doang boleh. Tapi kalau berdiam diri, duduk, niatnya apapun. Duduk nunggu, duduk berteduh, duduk, pokoknya niatnya apapun nggak boleh. Ya, niatnya apapun tidak diperbolehkan. Makanya, kita kalau misalnya membangun masjid, pastikan ada area yang khusus buat orang-orang haid atau nifas. Apa sih yang disebut dengan masjid? Nah, ini penting juga. Yang disebut masjid apa, Ustaz? Ini kan ada masjid, ada pagar segala macam, itu mana yang disebut masjid nih? Mana hukumnya masjid? Maka dalam fikih yang disebut masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Tempat yang atau area yang diwakafkan untuk sholat. Untuk tempat sholat. Ini masjid. Mau namanya masjid, mau namanya musola, mau namanya langgar, mau namanya menasah ya kalau di Aceh. Semuanya itu fikih masjid. Makanya kalau misalnya kita ingin mewakafkan tanah, misalnya ada tanah begini nih, pastikan ini masjid misalnya begitu. Maka yang lain wakafnya apa? Wakaf mutlak. Maka ini area masjid. Ini area masjid. Kenapa kalian diwakafkan buat masjidnya ini? Nah, nanti ketika bikin bangunan, usahakan ada emperan yang bukan bagian dari masjid. Buat siapa? Buat wanita haid ataupun laki-laki yang junub, yang berteduh, duduk, pingin dengerin kajian, mereka punya area. Dia bukan masjid. Karena yang diwakafkan buat masjid di sini. Terus area ini apa? Area ini wakafnya wakaf mutlak. Kenapa dibikin area tersendiri? Supaya orang-orang yang haid, nifas, junub segala macam masih boleh duduk-duduk di sana. Begitu. Ini penting dan jarang diperhatikan oleh orang-orang yang membangun masjid. Kadang-kadang ada tanah masjid misalnya gitu ya. Kebanyakan ada tanah wakaf masjid. Segini masjid. Ini wakafnya apa? Wakaf masjid. Maka sebetulnya kalau dia wakafnya masjid harus jadi masjid semuanya ini. Nggak boleh jadi parkir, nggak boleh jadi yang lain, nggak boleh. Kalau wakafnya zakat wakaf masjid, maka penting juga untuk menentukan wakafnya apa nih? Wakafnya wakaf mutlak aja, sebagiannya buat masjid. Itu lebih aman. Daripada ini wakafnya apa? Masjid semuanya. Ya, berarti nggak boleh. Semuanya udah masjid. Nggak boleh laki-laki yang junub atau orang junub ataupun wanita haid nifas nggak boleh masuk sini. Karena sejak awal wakafnya wakaf masjid, bukan wakaf mutlak. Kalau wakaf mutlak, bisa masjid, biasa lain masjid. Yang penting bermanfaat buat kaum muslimin. Maka penting bagi kita, ya, mengadakan akad yang tepat dengan muwakif, orang yang mewakafkan. Pak, ini wakafnya jangan masjid semua. Kenapa? Karena kita butuh tempat parkir, kita butuh toilet, kita juga butuh area-area di mana perempuan haid atau nifas bisa beristirahat. Harus dikasih penjelasan. Oh, baik, tidak apa-apa kalau begitu. Maka masjidnya misalnya ini untuk masjidnya. Di sini apa? Di sini area tukang parkir, area parkir. Ini area misalnya apa? Hamam ya.
kamar mandi. Nah, di sini area misalnya area buat orang-orang yang haid atau nifas, emperannya. Begitu, ini penting. Memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa beristirahat di sana, untuk bisa duduk-duduk di sana tanpa menyalahi ketentuan fikih. Jadi, yang disebut masjid adalah tergantung wakafnya. Bukan dilihat seberapa megah masjidnya, bukan dilihat dipakai sholat atau enggak begitu ya. Karena jalanan pun kadang dipakai sholat kalau kurang pas Jumatan, tapi dia enggak masjid, bukan masjid dia, selama wakafnya bukan wakaf masjid, wakaf jalan. Begitu, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ini berkaitan dengan wal-lubthu fil masjid. Kemudian, wa yahrumu 'alal muhdits thalathatu asya'. Adapun yang diharamkan bagi orang yang berhadas, hadas apa ini? Hadas kecil. Maka ada 3 saja. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga wa massul mushafi wa hamluhu. Jadi baca Al-Qur'an tidak wajib berwudu. Yang wajib berwudu apa? Pegang mushaf. Pegang mushaf. Begitu. Jadi beda ya hukumnya melafalkan ayat. Jadi kalau misalnya kita pengen murojaah di motor, di bus, di kereta, ya silahkan. Yang penting jangan pegang mushaf. Pegang mushaf nggak mesti baca Al-Quran. Baca Al-Quran nggak mesti pegang mushaf. Lihat mushaf bagaimana? Kalau cuma lihat mushaf mah boleh bagi siapapun. Yang penting jangan dipegang. Misalnya ada pameran mushaf atau ada mushaf dibuka dari jauh kita lihat, tidak masalah. Kalau cuma lihat doang tidak masalah. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita masih mencampur adukan hukum membaca Al-Quran dan melihat dan menyentuh mushaf. Ini sering. Ustaz, boleh nggak wanita haid membaca Al-Quran? Saya misalnya jelasin begitu. Oh, kalau begitu penghafal boleh ya bawa mushaf. Nah, itu kan nggak nyambung. Padahal yang ditanyakan awalnya tadi baca Quran, tapi nyambung ke bawa mushaf. Maka pisahkan, bedakan hukumnya baca Al-Quran dengan membawa atau menyentuh mushaf. Begitu. Permasalahan cabang yang sering ditanyakan adalah berkaitan dengan mushaf elektronik. E-mushaf. Bagaimana dengan mushaf elektronik? Maka ini perkara yang baru ya. Kalau Syekh Labib Najib Al-Adni hafidhahullah ta'ala mengatakan hukumnya bukan mushaf. Kalau Syekh Ali Al-Qudaimi, Syekh Ali, guru kami kedua-duanya, Syekh Ali mengatakan dia hukumnya mushaf. Jadi ulama zaman sekarang ini beda pendapat. Silakan mau ngambil pendapat yang mana, tidak masalah. Alasan Syekh Labib, beliau menganalogikan dengan cermin. Kalau misalnya kita pegang mushaf, terus ada bayangan di cermin, maka yang di cermin itu nggak bisa disebut mushaf. Nah, kalau kata Syekh Labib, inilah analogi yang paling tepat buat HP, buat laptop yang ada mushafnya, karena dia sebetulnya hanya bayangan saja, kata Syekh Labib Najib Al-Adni. Kalau pendapat beliau belum berubah, ya, saya pernah khatam beberapa kitab fikih bersama beliau, Fathul Qorib, kemudian Taqrib, kemudian Safinah, kemudian Yaqutun Nafis, kemudian apa lagi? Ada beberapa kitab-kitab fikih dan juga beberapa kitab akidah. Kemudian kalau kata Syekh Ali Al-Qadimi, beliau mengatakan dia tetap kategori mushaf. Kenapa? Karena selama ada catatan, selama ada mushafnya terlihat terpampang di sana, mau dia ini berupa elektronik ataupun tulisan tangan, tetap dikategorikan sebagai mushaf. Ini versi beliau. Silakan ambil pendapat yang mana. Kalau ingin hati-hati ya berarti, anggap mushaf aja deh supaya berhati-hati. Silakan. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini berkaitan dengan mushaf elektronik. Apalagi permasalahan yang biasanya berkaitan dengan ini. Seperti itu. Baik, ada yang tanyakan? Sampai di sini dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, kalau menjelaskan kembali kalau syarat minimal mushaf itu berarti tadi minimal satu surat pendek sudah termasuk mushaf dan
Jangankan satu surat, satu ayat juga mushaf. Jangankan satu ayat, setengah ayat saja, kalau niatnya buat latihan, dan itu diambil dari Al-Quran, dan kita tahu bahwa itu adalah penggalan ayat Al-Quran, maka dia mushaf. Selama tadi, niatnya buat belajar atau tilawah. Begitu ya. Jadi, poin pentingnya itu di belajar sama tilawahnya. Kecuali kalau kata ya, kalau kata kan belum membentuk kalimat, maka belum bisa disebut mushaf. Misalnya, Iqra 1, paling banter kan Iqra 1 cuma kataba gitu ya. Disebut mushafnya dari mana? Kataba ini enggak mencerminkan kalimat Quran gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah memenggal ayat di mana orang itu kalau baca itu ya tahu itu penggalan ayat Al-Quran, maka itu sudah dikategorikan Al-Quran. Berarti kalau Iqra 4, 5, 6 itu sudah bisa termasuk mushaf kategorinya. Karena sudah banyak penggalan. Apalagi Iqra 6. Iqra 6 itu udah full rata-rata ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Batasan menghafalkannya itu apakah tidak ada batasannya, karena kan kadang-kadang yang mengajar misalnya haid ya Ustaz, terus itu yang santrinya baca misalkan satu halaman Al-Quran gitu, terus kan kalau ini nanti pendapat yang mana nih? Kalau baca Al-Quran buat wanita haid, baca Quran buat wanita haid, ini haram. Kecuali menurut siapa? Malikiyah kan? Nah, kalau ke Malikiyah ya halal, udah nggak masalah, nggak usah kalau misalnya mau taklid ke Malikiyah, halal. Ya udah, halal aja. Halal aja. Begitu. Ya. Kalau misalnya mau taklidnya ke Ibnu Taimiyah, beliau hanya membatasi untuk apa? Murojaah. Nah, kita mau ambil yang mana pendapatnya? Begitu. Silakan. Oh, saya mau ambil Malikiyah. Sudah, kalau Malikiyah mah udah nggak usah pikirin. Sekadar baca ya, bukan nyentuh ya. Mau baca tahsin, mau apa, terserah. Pokoknya dia halal. Halal, selesai. Begitu. Dan ini yang kebanyakan dianut oleh, kalau nggak salah kayak Persis, Muhammadiyah, Salafi, kebanyakan ini ya, Malikiyah. Kalau Ibnu Taimiyah, khusus untuk menghafal saja dalam rangka murojaah. Jadi tergantung nih. Kalau dalam konteksnya jumhur, mayoritas ulama, ya haram. Jadi tergantung pilihannya. Batasannya itu udah pilihannya gitu. Pilihan mana? Kita mau taklid sama yang mana nih? Kalau taklid pada yang jumhur, udah nggak ada lagi toleransi, haram. Kalau taklid sama Malikiyah, halal. Taklid sama Ibnu Taimiyah boleh bagi murojaah saja. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama-ulama Syafi'iyah. Begitu saja. Jadi batasannya bukan berapa banyak dibacanya ya. Batasannya adalah taklidnya sama siapa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada yang tanyakan? kalau kita mengajar kan biasanya harus berwudu ya Ustaz, karena ada mengajar Al-Qur'annya ya. Bagi wanita haid itu apakah kita berwudu juga? Oh, nggak boleh. Wanita haid nggak boleh berwudu. Wanita haid nggak boleh berwudu, haram. Orang yang masih haid haram berwudu. Ini bukannya sudah dibahas ya di syarat-syarat taharah. Sudah dibahas kan? Di syarat-syarat taharah nggak boleh, nggak boleh. Jadi orang yang haid atau nifas ini haram berwudu atau mandi wajib selama masih ada darahnya. Kenapa? Karena syaratnya taharah itu adalah an-naqa, harus sudah bersih. Harus sudah bersih. Beda sama junub. Kalau junub masih dianjurkan buat berwudu sebelum makan, sebelum tidur, sebelum minum, sebelum keluar rumah. Itu orang yang junub dianjurkan berwudu. Tapi kalau haid dan nifas tidak. Bahkan haram. Ya. Walaupun posisinya kita harus dari buang air kecil atau besar. Pokoknya haram. Haram. Selama masih haid, selama masih nifas, haram. Berwudu itu haram. Begitu. Ya. Karena berwudu pun nggak ngangkat hadas sama sekali, percuma. Tapi kan tadi habis buang air kecil, ya nggak ngangkat hadas wudunya. Begitu, wudunya nggak sah. Wudunya nggak sah. Demikian ya. Jadi percuma wudunya nggak sah. Tadi
ada area di masjid itu yang pelataran. Iya. Itu biasanya kalau orang nggak sholat di situ. Tapi kalau sholat Jumat bisa melebar sampai ke situ. Bolehkah itu kita belajar mengajar dalam keadaan haid di situ? Tergantung wakaf. Lagi-lagi tergantung wakaf. Bukan dipakai sholat atau tidak areanya. Kapan sebuah area disebut masjid atau bukan, kembali kepada wakafnya. Kalau misalnya sejak awal itu bukan tanah wakaf, ya bukan masjid sebetulnya. Walaupun dipakai sholat rame-rame. Dipahami ya? Misal ada lapangan yang suka dipakai sholat id. Masjid bukan? Bukan kalau tidak diwakafkan buat sholat. Tapi misal kita punya sejadah, dibentangkan sejadah itu di atas tanah kita. Terus kita katakan, saya wakafkan area ini untuk sholat. Selama ada sejadahnya maka saya wakafkan area itu. Maka berarti area ini masjid. Walaupun cuma satu sejadah lebarnya. Jadi acuannya masjid atau bukan adalah wakaf. Maka penting bagi para pengurus masjid itu untuk memahami hal ini juga. Misalnya ada tulisan batas suci. Nah, batas suci itu harusnya adalah bukan batas kotor, batas bersih itu sebetulnya. Kalau zaman sekarang itu batas bersih ya. Batas suci bukan batas bersih. Beda, harusnya batas suci itu di mana wanita haid dan junub gak boleh masuk. Nah, itu ya harusnya area yang dibatasi. Kita kadang-kadang ada tulisan batas suci. Ya, maksudnya kan sebenarnya bukan batas suci ini, batas bersih. Tapi apakah ini masuk area masjid atau belum? Wallahu a'lam. Belum diketahui. Maka harusnya batas suci itu diletakkan di awal area masjidnya. Di mana itu? Wallahu a'lam bishawab. Tiap masjid bisa berbeda-beda. Segera laporkan atau tanyakan kepada pengurus masjidnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Tadi kan orang yang berhadas tidak boleh memegang mushaf ya Ustaz? Nah, Apakah ada pendapat lain jika dirasa sulit Ustaz? kalau sekadar pendapat ya ada-ada aja, tapi bukan 4 madhab yang pasti. Cuma begini, kapan orang yang berhadas junub haid boleh pegang mushaf? Apakah tidak diperbolehkan sama sekali? Boleh. Kapan? Ketika misalnya yang pertama darurat, menyelamatkan mushaf. Menyelamatkan mushaf itu boleh. Menyelamatkan mushaf dari apa? Menyelamatkan mushaf dari anak-anak yang suka main-main. Itu boleh diambil untuk diletakkan kembali. Sebatas mengambil dan meletakkan kembali. Yang kedua, kalau misalnya kita pengen ngambil pendapat yang salah satu dari 4 madhab, itu masih diperbolehkan kalau mengenakan sarung tangan. Ini kalau nggak salah pendapatnya Hambali. Tapi sarung tangan yang tebal. Kalau dalam madhab Syafi'i nggak boleh, bahkan sarung tangan pun nggak boleh. Harus pakai alat. Kalau madhab Syafi'i misalnya pakai pencapit, itu boleh. Tapi kalau pakai sarung tangan tetap nggak boleh. Paling ini, kalau misalnya mau, ya pakai sarung tangan yang agak tebal. Sarung tangan yang buat ke gunung itu kan yang tebal. Bukan yang tipis-tipis yang dijual di jalan 10-15 ribu, bukan. Yang agak tebal. Yang benar-benar si kulit itu dipastikan nggak akan tembus gitu ya, nggak akan menyentuh, nggak akan terasa kertasnya gitu. Nah seperti itu, kayak sarung tangan kulit gitu. Itu kalau kita mau mengambil pendapat yang masih 4 madhab. Tapi kalau pendapat di luar 4 madhab, saya pikir lebih baik tidak diamalkan ya. Lebih baik tidak diamalkan ya. Kayak misalnya tadi pendapatnya Zahiriyah yang membolehkan junub membaca Al-Quran atau membolehkan wanita haid atau junub itu tinggal duduk di masjid, itu lebih baik. Kecuali kalau ada sebagian ulama madhab yang salah satu madhabnya yang berpendapat seperti itu. Kayak misalnya tadi itu pendapatnya Ibnu Taimiyah, itu kan sebagian ulama Syafi'iyah pun ada yang berpendapat seperti itu. Masih aman. Cuma kalau benar-benar keluar dari pendapat 4 madhab, saya tidak menyarankan untuk mengikuti begitu ya. Jadi kalau benar-benar keluar dari 4 madhab itu, saya tidak menyarankan untuk mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Naam, kita boleh meletakkannya, boleh sekadar untuk meletakkannya saja mushaf. Terus boleh nggak kalau misalnya lanjutin bacaannya? Boleh, asal jangan dilihat mushaf, asal jangan dipegang mushafnya. Cukup dilihat saja. Begitu. Atau tadi ngambil pendapatnya Syekh Labib, pakai HP atau pakai komputer. Begitu.
supaya tidak dihukumi mushaf. Demikian. Kalau misalnya kita meyakini itu mushaf, ya tetap nyentuhnya butuh nyentuhnya ya, bukan bacanya ya. Kalau yang junub itu nyentuhnya bukan baca, yang berhadas itu nyentuhnya bukan bacanya. Kalau bacanya mah boleh. Yang nggak boleh baca Quran itu yang junub. Yang disepakati nggak boleh baca Quran itu yang junub. Yang haid Malikiyah membolehkan. Kalau yang berhadas, seluruh ulama berhadas kecil, seluruh ulama membolehkan baca Quran dalam keadaan berhadas. Ingat, bedakan hukum membaca Al-Quran dengan hukum menyentuh mushaf. Seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Wa jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Tadi kayaknya ada di sini. Jadi kalau misalnya ikut pendapat kedua tetap sholat setelah melahirkan. Oh iya, tetap sholat. Kecuali kalau tidak mampu sama sekali, maka nanti sholatnya diqadha berarti. Jadi dia punya hutang sholat. Kan ada orang sholat yang nggak mampu sama sekali, ya berarti dimaafkan dia. Dalam keadaan sakit atau diniatkan jamak. Kalau masih nggak mampu juga, jamak pun nggak mampu, diwudukan pun nggak mampu sholatnya, ya sudah. Berarti dia nanti kondisinya sama seperti orang yang sekarat, berarti kan saking nggak mampunya. Berarti nanti dia diqadha sholat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mampu sholat, lebih baik sholat saja. Atau dijamak, ngikutin pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan orang sakit boleh menjamak sholat. Bukan diqasar, dijamak saja ya. Jadi kalau maghrib 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Dijamak saja. Itu bisa diambil pendapatnya Imam Nawawi. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Sebetulnya masih ada waktu 7 menit lagi. Cuma kalau saya lanjutin ke bab berikutnya, tanggung ya. Bab sholat berikutnya. Kalau masih ada yang tanyakan silakan. Kalau nggak ada kayaknya cukup sampai di sini dulu. Setelah Siti mau ditanya, ada yang tanyakan? Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan kalau misalkan musyaf itu mau dia sepotong, mau seayat atau musyaf. Betul. Kalau misalkan kita sering mengamalkan zikir pagi dan petang gitu ya, kita kan pasti menyentuh tulisannya kan itu ada ayat apa namanya itu ada Anas, Falak, ayat kursi itu bagaimana? Pertanyaannya, apakah kumpulan zikir pagi petang itu mushaf atau bukan begitu? Ya. Apakah kumpulan zikir pagi petang itu mushaf atau bukan? Maka dilihat, kumpulan zikir pagi petang itu kan bercampur kan? Bercampur ya. Ada Al-Qur'annya, ada bukan Al-Qur'annya ya. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada terjemah. Terjemah itu bukan Al-Qur'an. Terjemah itu bukan Al-Qur'an. Maka tadi sudah disampaikan, kalau mushaf bercampur dengan yang lain, apa yang tadi saya sampaikan? Mesti diapain untuk menentukan hukumnya? Mushaf bercampur? Mesti dibandingkan. Banyakan mana? Apakah Al-Quran yang lebih banyak daripada tambahannya, atau tambahannya yang lebih banyak daripada Al-Quran? Nah, kira-kira dari satu buku atau buklet yang kecil itu, lebih banyak Al-Qurannya atau lebih banyak selain Al-Qurannya? Kayaknya imbang ya. Imbang. Ya. Pastikan kembali. Kalau imbang, maka berarti nanti dikuatkan dia mushaf. Kalau imbang, menidotkan dia mushaf. Kalau misalnya persis nih, 50%, maka dia dihukumi mushaf. Maka dia dihukumi mushaf. Kalau misalnya tambahannya 51%, Al-Qur'annya 49%, maka dia bukan mushaf. Begitu, saudara. Jadi pastikan, kira-kira lebih banyak mana? Pokoknya hadis bukan Al-Qur'an. Terjemahan itu juga bukan Al-Qur'an. Maka dihitung kira-kira lebih banyak mana. Kalau setahu saya sih, biasanya lebih banyak tambahan. Paling Al-Qur'annya itu cuma ada Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, ayat akhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Biasanya begitu tuh. Ya, paling 4 halaman. Dari halaman pertama sampai sekitar 6, 7, 8 halaman itu biasanya hadis semuanya. Apalagi yang ada terjemahan. Ya, begitu. Biasanya sih yang saya tahu begitu. Tapi nggak tahu. Bisa jadi kan beda-beda kitabnya. Ya. Maka dipastikan saja, dibandingkan. Kalau memang, wah ini mah sama 50%, berarti dia masih masuk kategori mushaf. Begitu.
Kalau misalnya masih lebih banyak tambahannya, maka dia bukan mushaf. Demikian Ustazah. Hmm. Baik ya. Tapi kalau misalkan kita nggak ada gantinya gimana ya? Kalau misalnya Gitu. pengen zikir tapi pengen nyentuh nggak ada mushaf, cari zikir yang atau kitab atau buku-buku zikir yang memang lebih banyak tambahannya. Atau lagi-lagi taklid sama pendapatnya Syekh Labib, pakai elektronik. Karena menurut pendapatnya Syekh Labib, elektronik maupun walaupun dia mushaf Al-Qur'an full ya, selama dia HP atau laptop, menurut pendapat beliau tetap tidak bisa dihukumi mushaf. Ini kalau pendapat beliau belum berubah. Demikian. Itu solusinya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi tanyakan, dipersilakan. Cukup jelas insyaallah ya. Terus. Baik. Masih ada yang ingin didiskusikan? Dipersilakan. Sepertinya cukup. Kalau demikian, maka kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami fikih ini dan juga memberikan keringanan bagi kita untuk mengamalkannya dan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin. Karena kita telah meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan fi yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan min turqil jannah. Siapa saja yang memaksakan dirinya untuk berjalan di atas jalan yang menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kami serahkan kembali kepada Ustazah Hatinah, dipersilakan.